Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Di video kali ini yang akan saya ulas adalah tentang manfaat-manfaat atau fungsi-fungsi rawatan harian kita yang selama kita berikan ke lovebird kita. Akan saya kupas tentang hariannya ya teman-teman. Fungsi-fungsinya itu apa aja, manfaatnya apa aja, dan waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang ideal untuk rawatan-rawatan harian itu kapan aja gitu. Nah, sebelum ke pembahasannya, saya ucapkan buat yang nonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Khususnya buat yang udah subscribe, yang udah like ataupun komen, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung, silahkan teman-teman subscribe, like dan komen ya teman-teman. Kenapa harus subscribe atau komen dan sebagainya? Karena dengan begitu teman-teman sudah membantu saya untuk mengembangkan channel ini untuk saya pribadi agar tetap bisa membagikan pengalaman-pengalaman terbaik saya dalam dunia lovebird teman-teman. Maka dengan itu tolong bantu saya untuk subscribe, karena subscribe itu memang gratis teman-teman ya. Anggaplah subscribe, like dan komen itu sebagai upah dari apa yang saya bagikan ke teman-teman atas pengalaman-pengalaman terbaik saya di dunia lovebird teman-teman. Anggaplah seperti itu. Kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, apa aja sih rawatan-rawatan harian dan fungsi apa aja yang harus kita ketahui teman-teman? Kenapa harus kita ketahui fungsinya terlebih dahulu? Karena dalam mengurus atau memberikan perawatan terhadap lovebird, kalau misalkan kita tidak tahu basicnya, alhasil ya kita salah untuk menerapkan rawatan tersebut teman-teman ke lovebird tersebut. Karena setiap lovebird itu kan punya karakter masing-masing. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya, dari mulai gacor sampai ke konslet atau dobelan atau perawatan si single fighter atau apapun, jadi kita harus paham dulu basicnya teman-teman. Karena untuk mempunyai lovebird yang katakanlah berdurasi ya teman-teman, apalagi sampai ke konslet, itu memang memerlukan waktu yang tidak sedikit teman-teman. Tapi ya waktunya cukup panjang teman-teman. Bukan cuma itu, dan banyak hal-hal lain yang perlu kita perhatikan untuk sampai ke titik tersebut teman. Karena untuk sampai ke gacor saja, step by stepnya itu harus telaten ya teman-teman. Jadi harus konsisten, sabar. Kita nggak bisa kalau pengen punya lovebird yang durasi, apalagi konslet, hanya dengan jangka waktu yang singkat, nggak bisa teman-teman. Semuanya step by step, ada waktunya, ada prosesnya. Tergantung dengan rawatan-rawatan yang kita berikan teman-teman. Jangankan untuk ke konslet ya, untuk ke gacor saja sangat-sangat perlu waktu, butuh proses. Apalagi harus dengan rawatan yang konsisten. Kita jangan dulu berbicara tentang ke konslet ya teman-teman, sangat jauh sekali. Contoh misalkan kita pengen punya lovebird yang berdurasi saja, itu ada faktor-faktornya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen yang instan, ya teman-teman bisa beli dengan tanda kutip, kita harus punya uang yang cukup besar untuk memberi lovebird yang sudah jadi, yang konslet tersebut. Itu kalau kita punya uang. Nah, contoh misalkan kalau misalkan kita pengen minimal punya lovebird durasi, tapi dari titik terendah dulu teman-teman. Contoh kalau misalkan kita beli dari ombyokan atau dari orang, kita sendiri tidak tahu
Lovebird tersebut punya terah durasi atau enggak, bahkan orang tersebut pun tidak mengetahuinya. Jadi cukup menyulitkan kita ya kalau misalkan dari lovebird, karakter lovebird yang seperti itu, terus kita tiba-tiba pengen langsung ke konslet, jauh sekali teman-teman. Jadi harus bertahap, step by step seperti itu teman-teman. Termasuk yang akan saya bagikan ini sangat berfungsi sekali dalam keseharian perawatan yang akan kita berikan. Kalau kita sudah tahu fungsinya, kita akan lebih gampang untuk menerapkan rawatan tersebut ke karakter lovebird tersebut. Contoh misalkan kita punya lovebird yang beli dari Om Yokan, kayak gitu contohnya ya teman-teman. Kita kan nggak tahu lovebird tersebut punya terah durasi atau enggak, asal usulnya kita nggak tahu gitu loh. Atau misalkan kita beli dari Om Yokan, kita kasih rawatan konsisten, tiba-tiba dalam jangka waktu 2 minggu konslet. Nah itu hoki namanya teman-teman. Tapi dengan kita merawat lovebird dari nol sampai ke titik gacor saja dulu, itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri teman-teman. Ya meskipun kita merawat hanya untuk di rumah, itu hiasan rumah, apalagi kalau untuk setting gantangan itu masih jauh tahapannya teman-teman. Jadi step by stepnya itu sangat harus ditelitikan gitu teman-teman. Jadi nggak bisa kalau misalkan dalam jangka waktu pendek harus bisa seperti itu, nggak bisa teman-teman. Nah kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah apa aja sih rawatan harian dan fungsi-fungsinya untuk lovebird itu ya teman-teman. Kenapa kita harus memahami terlebih dahulu fungsi dari rawatan-rawatan harian tersebut ya teman-teman. Karena dengan begitu kita akan lebih gampang menyesuaikan rawatan kita untuk burung lovebird kita teman-teman. Karena kalau kita belum paham basicnya juga agak sulit teman-teman, apalagi dengan karakter lovebird yang sangat-sangat membingungkan teman-teman. Maka dari itu, yuk kita sama-sama pahami fungsinya dulu, baru kita terapkan rawatannya teman-teman. Nah untuk pembahasan karakter lovebird nanti akan saya buatkan videonya. Untuk kali ini kita bahas fungsi manfaat rawatan dulu ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kenapa kita harus paham dulu fungsi-fungsinya dan manfaatnya. Karena contoh kecil, kalau kita berbicara ke konslet itu sangat-sangat lebih bangga lagi kalau udah punya konslet ya. Tapi kalau misalkan contoh gini, kita punya lovebird yang misalkan kita beli dari Om Yokan, yang kita sendiri itu nggak tahu terah durasinya, kita nggak tahu asal usul lovebird tersebut. Kemudian kita rawat dengan penuh kekonsistenan, sabar, dan tentunya dengan penuh ketelatenan. Jadi itu akan menjadi kebanggaan tersendiri teman-teman. Apalagi kalau misalkan lebih cepat ke konslet, hoki banget itu teman-teman. Nah maka dari itu, yuk kita sama-sama pelajari tentang fungsi-fungsinya dulu ya teman-teman. Ya, yang pertama, kita mulai dari pengembunan teman-teman. Kenapa pengembunan itu sangat bermanfaat sekali untuk burung lovebird teman-teman? Karena di kondisi saat itu, ketika pengembunan, jangankan untuk hewan teman-teman, untuk manusia pun kondisi di saat itu adalah kondisi yang sangat-sangat menyegarkan untuk kita sebagai manusia, apalagi untuk hewan teman-teman. Bukan hanya burung lovebird, hewan-hewan lain pun di kondisi jam-jam itu sangat-sangat banyak banget fungsi dan manfaatnya teman-teman. Karena di kondisi pengembunan tersebut, udara di kondisi itu belum tercemari sama sekali ya teman-teman, masih murni. Jadi
udaranya masih sangat-sangat segar, belum terkotori oleh apapun teman-teman. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, bisa sebagai pemulihan untuk low birth stress teman-teman. Low birth stress itu ya kadang-kadang kan kalau low birth stress itu macet bunyi atau yang cuma muter-muter di di sangkar, atau misalkan yang cuma gigit-gigit ruji, dan banyak tingkah-tingkah atau perilaku-perilaku low birth stress yang lainnya teman-teman. Itu saya contohkan satu saja, tentang contoh kalau misalkan yang macet bunyi itu bisa pengembunan itu bisa menjadi terapi utama juga ya teman-teman. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk low birth stress seperti itu ya teman-teman. Manfaat yang kedua, membuat lovebird lebih aktif ya teman-teman. Aktif dalam artian daya respon lovebird tersebut akan cepat menangkap bunyi-bunyian dari lovebird lain gitu teman-teman. Jadi sangat aktif sekali, dan insya Allah kalau misalkan kita rutin pengembunan itu akan jauh lebih membuat lovebird kita itu lebih aktif teman-teman. Kenapa aktif? Karena di waktu-waktu tersebut ketika pengembunan adalah waktu yang sangat-sangat bagus untuk lovebird itu berinteraksi ya teman-teman. Nah, itu manfaat yang kedua. Yang berikutnya teman-teman, manfaat yang berikutnya adalah kita juga lebih mudah untuk memantau keadaan lovebird kita teman-teman. Contoh misalkan teman-teman, ketika kita embun, kita akan tahu respon baik dari lovebird kita. Kenapa? Karena ketika pengembunan biasanya ya yang saya alami, ketika diembun bukan hanya menyegarkan teman-teman, pergantian dari gelap ke terang itu reaksi yang tepat untuk para hewan termasuk burung lovebird untuk berkicau teman-teman. Jadi kalau misalkan di waktu tersebut lovebird teman-teman cenderung lebih banyak diam, itu berarti kondisi lovebird teman-teman sedang dalam keadaan yang tidak baik teman-teman. Nah, kemudian manfaat berikutnya seperti yang sudah saya bilang tadi ya teman-teman, karena di waktu tersebut adalah waktu yang sangat bagus, jangankan untuk lovebird, untuk makhluk hidup apapun itu adalah waktu yang tepat ya teman-teman. Manfaat berikutnya adalah menyegarkan pernapasan burung lovebird tersebut ya teman-teman, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, di waktu-waktu tersebut adalah waktu yang tepat atau waktu yang baik, sangat-sangat baik untuk pernapasan lovebird tersebut ya teman-teman, membuat napas burung lebih segar, lebih fresh ya teman-teman. Nah, adapun waktu yang ideal untuk pengembunan tersebut, kalau saya pribadi 1 atau 1,5 jam, tapi boleh teman-teman sesuaikan saja di daerah teman-teman, karena setiap daerah itu berbeda-beda ya. Kalau saya kan di Jawa Barat, itu waktu ideal untuk dari pengembunan sampai terbit matahari itu kan 5:30 udah terbit matahari kalau di saya ya. Nah, untuk di daerah-daerah teman-teman sekalian ya silahkan teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan terbit mataharinya lebih dari jam 6 ya agak dikurangi juga nggak apa-apa pengembunannya, sekitar jam 5 atau jam 5 lebih. Nah, karena di setiap daerah itu beda-beda ya teman-teman, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja. Minimal 1 atau 1,5 jam dari terbit matahari kalau saya ya, karena terlalu pagi juga kasihan teman-teman. Itu juga disesuaikan dengan kondisi lovebird teman-teman ya. Kalau teman-teman punya lovebird yang sedang tidak sehat ya jangan diembun juga nggak apa-apa, tunggu untuk lebih sehat dulu, kasihan lovebird-nya. Atau teman-teman punya lovebird yang usianya masih di bawah 3 bulan, usahakan untuk tidak diembun karena daya tahan tubuhnya masih kurang teman-teman. Nah, itu waktu idealnya ya teman-teman buat pengembunan.
Nah, kemudian rawatan harian berikutnya adalah mandi jemur. Apa manfaat dari porsi mandi dan jemur tersebut, teman-teman? Manfaat dari mandi yang nomor kita bahas mandi dulu ya, teman-teman. Manfaat dari mandi itu sendiri yang pertama tentunya membuat lovebird kita bersih, higienis lah, katakanlah bersih ya, teman-teman. Itu manfaat yang pertama. Nah, yang kedua, manfaat yang kedua dari mandi ini adalah meredam atau menstabilkan birahi maupun emosi lovebird ya, teman-teman. Karena kadang-kadang burung, misalkan kita punya burung yang emosinya lebih tinggi atau birahinya sedang tinggi, itu cenderung untuk susah untuk dapat bunyi yang nagen ya, teman-teman. Jadi malah mereka tuh cenderung lebih lebih banyak bertingkah gitu, teman-teman, kalau emosi sama birahinya nggak stabil. Jadi itulah fungsinya mandi, untuk menstabilkan emosi ataupun birahinya ya, teman-teman. Setelah pengembunan kan kita mandikan, kemudian setelah kita mandi kita jemur. Nah, itu kan tahap-tahap perawatan yang harus kita lalui ya, teman-teman. Nah, fungsi berikutnya dari mandi tersebut juga bisa membuat burung lebih fresh ya, teman-teman. Jadi setelah kita embun, kita mandikan, di situ suatu kondisi yang dirasakan burung untuk merasakan kondisi baru. Nah, setelah kita mandikan, kita akan mendapat respon yang seperti apa nih? Kita bisa lebih memantau karakter burung kita ya, teman-teman. Nah, selain itu dengan porsi mandi tersebut kita juga bisa melihat kondisi burung lovebird kita sedang dalam keadaan baik atau enggak ya, teman-teman. Karena kalau burung yang enggak baik atau sedang tidak sehat itu cenderung akan lebih murung, enggak banyak tingkah, jadi lebih cenderung ke diam gitu, teman-teman. Banyakan tidur, kadang-kadang seperti itu. Jadi enggak bereaksi apa-apa ya, enggak berinteraksi apa-apa ketika kita embun, mandikan, jemur. Jadi burung tuh cuman cenderung lebih banyak, katakanlah sardot atau apa, lebih banyak seperti itu, teman-teman. Jadi lebih cenderung ke diam daripada ke bunyi gitu. Nah, jadi kita bisa lebih mengontrol kondisi burung kita, teman-teman. Kondisi lovebird yang kita rawat, teman-teman. Nah, adapun waktu yang ideal untuk memandikannya, itu teman-teman sesuaikan aja ya, karena setiap orang beda-beda penggunaan ya. Ada yang menjemur dulu kemudian dimandikan, ada yang memandikan dulu kemudian dijemur. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih untuk setelah diembun, saya anginkan sekitar beberapa menit, kemudian saya mandikan. Setelah saya mandikan baru saya jemur ya, teman-teman. Nah, adapun waktu yang idealnya itu adalah jam 7, teman-teman, jam 7 pagi. Atau teman-teman setelah diembun kemudian diangin-anginkan di teras sebentar, langsung kemudian teman-teman mandikan juga nggak apa-apa. Itu tergantung teman-temannya aja. Nah, kemudian setelah teman-teman mandikan, teman-teman diamkan dulu beberapa menit, baru teman-teman jemur. Manfaat dari jemur tersebut ada beberapa poin ya, teman-teman. Manfaat dari jemur tersebut, poin yang pertama yaitu 1, mendongkrak stamina lovebird ya, teman-teman. Mendongkrak dalam artian memperkuat fisik dan mental lovebird ya, teman-teman. Karena ketika kita jemur, kita akan melihat daya tahan tubuhnya itu akan lebih kuat, teman-teman. Dengan paparan sinar matahari itu bisa membuat lovebird kita lebih kuat akan panas ya, teman-teman. Karena untuk punya lovebird yang berdurasi, kita harus punya lovebird yang staminanya itu ekstra dan nggak loyo ya, teman-teman. Jadi penjemuran itu sangat bermanfaat sekali untuk lovebird, untuk stamina lovebird, untuk daya tahan tubuh lovebird, agar olah napasnya lebih kuat, lebih panjang ya, teman-teman.
Nah, kemudian manfaat jemur berikutnya yaitu bisa mendongkrak birahi lovebird ya teman-teman. Dengan menjemur kita bisa sedikit menambahkan birahinya ya. Kalau misalkan ya kondisikan aja sama kondisi burung teman-teman. Kalau kondisi burung teman-teman itu terlihat kurang birahi, meskipun sudah dengan EF atau dengan pakan penunjangnya lainnya, penjemuran juga bisa bermanfaat untuk menaikkan birahi ya teman-teman. Selain mendongkrak stamina, mendongkrak mentalnya yang biar lebih kuat, mengolah napasnya agar lebih kuat, penjemuran juga bisa menambah birahinya ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa lihat karakternya. Jadi kita bisa bentuk karakternya di situ. Pembentukan karakternya kita juga bisa lihat setelah penjemuran ya teman-teman. Nah, adapun waktu yang baik untuk penjemuran tersebut adalah sejak matahari terbit sampai jam 10 ya. Tapi ya kembali lagi ke karakter burungnya ya teman-teman. Tergantung karakter burung teman-teman. Kalau saya untuk betina hanya sekitar 15 menit, atau misalkan mau ada penambahan pun hanya sekitar 30 menit. Berbeda lagi untuk jantan, jangka waktunya itu berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan dengan karakter burung lovebird teman-teman ya. Karena kalau jantan sama betina itu kadang-kadang batas penjemurannya ada yang beda-beda ya teman-teman. Ada yang lebih lama, ada yang lebih sedikit, tergantung burungnya juga ya teman-teman. Cuman manfaatnya ya itu tadi. Jadi disesuaikan dengan karakter burungnya teman-teman masing-masing ya. Cuman batasan waktu ideal bagi saya yaitu jam 10 ke bawah ya. Nah, itu pun tergantung kondisi dari cuaca di sekitar teman-teman, di daerah teman-teman semua ya. Kalau memang tidak ada matahari ya jangan jemur sekalian juga gak apa-apa. Kalau memang mataharinya terbitnya, contoh katakanlah kalau musim hujan kan agak susah ya terbit matahari itu. Jadi kita harus pandai-pandai juga mencari-cari waktu untuk menjemur. Seperti itu ya teman. Cuman durasi jemurnya ya sesuaikan saja dengan kondisi burung teman-teman. Tapi kalau di kondisi cuaca yang normal, saya menjemur biasanya tidak melebihi dari jam 10 pagi ya teman-teman. Nah, kemudian rawatan berikutnya ya teman-teman. Banyak kicau-kicau mania yang lainnya juga sering menggunakan rawatan ini karena sangat bermanfaat juga ya, karena saya juga mengalaminya. Rawatannya adalah mandi malam ya teman-teman. Nah, manfaat dari mandi malam ini adalah satu, menstabilkan emosi dan birahi lovebird ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lovebird yang emosinya tinggi, birahinya tinggi, teman-teman kalau udah paham atau bisa memahami karakter burung, teman-teman akan tahu pola-polanya kita harus ngapain, itu pasti tahu teman-teman. Dan ini fungsi mandi malam adalah menstabilkan birahi dan emosinya ya teman-teman. Ini cukup bermanfaat sekali mandi malam ini untuk lovebird yang oper birahi seperti tersebut ya teman-teman. Tapi hanya menstabilkan, bukan menghilangkan ya teman-teman. Itu yang perlu kita catat ya. Hanya menstabilkan, bukan menghilangkan. Jadi mengimbangi ya antara birahi dan emosi dengan mandi malam. Nah, manfaat yang kedua itu bisa membuat burung lebih aktif berkicau ya teman-teman, lebih gacor. Dengan mandi malam, insya Allah yang burung tadinya jarang ngekek, jarang bunyi, dengan mandi malam, asal kita rutin seperti yang saya bilang, rutin, konsisten, insya Allah akan kita dapat hasilnya dengan baik. Burung jadi akan lebih rajin berkicau, lebih gacor. Nah, kemudian manfaat berikutnya membuat atau menstabilkan stamina lovebird ya teman-teman. Contoh misalkan teman-teman habis pulang dari gandangan, kadang-kadang kan kita kesorean atau kemalaman. Nah, dengan mandi malam tersebut, stamina lovebird
tersebut akan kembali lebih fresh ya teman-teman. Nah itu fungsinya. Kemudian manfaat berikutnya bisa membuat lovebird lebih jinak ya teman-teman. Jadi yang tadinya gerabakan atau agak sedikit nakal, mungkin karena pengaruh dari emosi dan birahi tersebut, nah itu bisa lebih menjinakkan lovebird tersebut ya teman-teman. Jadi fungsinya adalah bisa, simpelnya adalah bisa lebih menjinakkan lovebird tersebut ya teman-teman. Nah adapun jam yang tepat untuk memandikan malam lovebird tersebut adalah usahakan untuk tidak lebih dari jam 9 malam ya teman-teman. Kalau saya sendiri, cuman kalau yang lain kan beda-beda. Tapi kalau menurut saya pribadi jangan lebih dari jam 9 malam. Yang pertama, udaranya kalau di daerah saya kan udaranya itu jangankan jam 9 ya, habis isya pun udah dingin banget gitu. Tapi ya tergantung kondisi di daerah teman-teman juga. Kalau memang efektif nggak apa-apa ya, intinya sesuaikan saja dengan kondisi di daerah teman-teman ya. Kalau memang di daerah teman-teman efektif jam sekian ya monggo silahkan, tapi kalau bagi saya tidak lewat dari jam 9 malam. Itu pun dengan catatan kondisi burung yang sedang sehat ya, bukan sedang dalam keadaan sakit, kemudian tidak dengan atau tidak dalam keadaan cuaca yang sangat sedang hujan ya. Karena kalau hujannya lebih baik jangan, kasihan burungnya. Usahakan ketika mau mandi malam itu kondisinya yang sedang bagus, cuaca bagus, kondisi burung juga bagus. Jadi tidak akan menimbulkan sisi negatif untuk lovebird kita ya teman-teman. Tapi jam yang idealnya yaitu tadi, jangan lewat jam 9. Mau memandikan jam 7, jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam, itu terserah teman-teman, diatur waktunya aja sesempatnya teman-teman. Tapi usahakan untuk tidak melebihi jam 9 malam ya. Dan satu lagi, setelah mandi malam, jangan sampai teman-teman tempatkan burung tersebut di tempat yang gelap. Usahakan untuk ditempatkan di tempat yang terang ya, dekat lampu, diangin-anginkan itu dekat lampu. Jadi untuk menghindari cabut bulu teman-teman. Karena kalau setelah dimandikan kan lovebird tersebut akan nyisir bulunya untuk merapikan bulunya. Jadi usahakan untuk mengangin-anginkan atau mencantolkan burung tersebut di tempat yang terang ya teman-teman. Memandikan lovebird pada malam hari ini jangan untuk lovebird yang di usia di bawah 3 bulan, jangan ya. Kasihan karena stamina tubuhnya atau daya tahan tubuhnya belum kuat kalau menurut saya. Dan tidak dianjurkan juga untuk lovebird yang sedang mabung, karena bisa berpengaruh sekali kalau lovebird mabung. Jadi tunggu saja dulu masa mabungnya baru kita proses mandi malam. Gitu teman-teman. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Mudah-mudahan video yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, khususnya buat yang udah subscribe. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan dari bahasa atau dari rekaman video tersebut, saya ucapkan mohon maaf. Buat yang nonton ataupun yang udah subscribe, saya ucapkan mohon maaf ya teman-teman. Dan tidak lupa saya ingatkan juga untuk teman-teman yang belum bergabung, tolong tekan tombol subscribe-nya, like dan komen agar teman-teman bisa membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini ya teman-teman. Kalau begitu saya ucapkan sekian. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipraktekkan dengan baik buat teman-teman. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.